Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, juga para sahabat, juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, komen, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Harta Terpendam dan Manusia Pilihan. Dengan maraknya pembahasan tentang manusia pilihan, tentunya banyak perjalanannya yang perlu diungkap secara batin maupun dohir. Tentang kemunculannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, sedangkan sosok manusia pilihan tidak mengetahui kapan beliau akan dimunculkan, karena beliau hanya manusia yang diperjalankan dari waktu ke waktu, dan sudah sangat lama dan berbagai peristiwa yang beliau alami secara batin maupun dohir. Saat ini tentunya petunjuk-petunjuk yang diberikan sudah tidak sebanyak tak kala awal-awal beliau diperjalankan. Walaupun tidak sebanyak dulu, tentunya beliau masih menerima petunjuk dimanapun beliau berada saat ini. Kenapa Abah katakan demikian? Tentunya beliau tidak hanya diam di tempat, beliau masih diperjalankan. Manakala di tempat beliau ada bencana, beliau akan keluar atau pergi untuk menyelamatkan dirinya, karena beliau mengetahui bisa juga beliau diberikan petunjuk untuk meninggalkan tempat di mana beliau berada saat itu, dan disitulah terjadi bencana. Kenapa beliau berpergian? Tentunya untuk menghindari orang-orang yang mencoba mencari keberadaannya, dan tentunya beliau berada di mana, di tempat orang yang tidak membicarakan dirinya. Dalam perjalanannya yang Abah dapatkan dan tafakur, sudah banyak kegaiban yang menemuinya, termasuk penjaga gunung Merapi. Maksud dan tujuannya kegaiban menemui sang sosok manusia pilihan, Abah kurang tahu. Apakah akan memberitahukan kapan akan terjadinya gunung akan meletus? Di sini pun Abah tidak mengetahuinya, hanya manusia pilihan itu yang diberitahukan kapan akan terjadinya gejolak alam yang akan terjadi, seperti gunung meletus, air bah, atau bencana lainnya. Sama-sama kita dengar dan kita lihat sudah mulai bermunculan gempa dan bencana lainnya berupa air bah atau banjir, dan terjadi pada saat ini. Ini baru awal, belum puncaknya. Tak kala terjadi puncaknya, bisa terjadi megatrust yang pernah Abah bahas di video yang terdahulu. Tentang kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui, dan maha kuasa atas kekuasaannya alam semesta ini. Kenapa terjadinya banyak bencana? Karena ulah manusia itu sendiri, dan sudah Abah bahas di video kemarin, gejolak alam dan manusia pilihan. Tentang judul harta terpendam dan manusia pilihan, di sini Abah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan tafakur tentang sosok manusia pilihan tersebut. Dalam tafakur Abah sang sosok manusia pilihan yang tadi di atas ditemui kegaiban, menemuinya untuk mengkabarkan akan terjadinya gejolak alam nantinya. Dalam pertemuannya dengan kegaiban mungkin sudah memberitahukan tentang adanya harta yang terpendam di perut bumi yang banyak orang bicarakan
tentang harta amanah. Dalam tafakur Abah, harta amanah itu yang berupa logam mulia yang terpendam, yang diberitahukan kepadanya juga keberadaannya kepada sosok manusia pilihan. Tentunya harta terpendam itu akan bermunculan tak kalah terjadinya gejolak alam nantinya, dan harta itu yang dicari-cari oleh para spiritual saat ini, dan tidaklah mudah untuk mengambilnya kalau bukan sosok manusia pilihan, karena beliaulah seorang pewaris yang nantinya akan membawa kemakmuran khususnya di Nusantara. Banyak yang sedang mencari-cari jati diri manusia pilihan karena keyakinan dari para spiritual yang akan memakmurkan bangsa ini. Zaman keemasan, dan beliaulah yang disebut Ratu Adil dengan segala sebutan, yang nantinya akan membagi-bagikan harta di mana setiap daerah mempunyai tempat di mana harta tersebut tersimpan. Tapi proses keluarnya harta terpendam tersebut terjadinya gejolak alam sebagai pembersihan terhadap manusia, siapapun dirinya, sebelum kedatangan atau kemunculan sang sosok manusia pilihan. Jadi peristiwa terjadinya bencana itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perbuatan dari sang sosok manusia pilihan. Bagaimanapun manusia pilihan tidak pernah berpikir atau mempunyai keinginan yang tidak baik. Apapun yang terjadi pada dirinya, beliau terima. Beliau hanya bisa mendoakan sesuatu kebaikan, tapi manusia yang tertutup hatinya dikarenakan nafsu dunia tidak bisa merasakan dan melihat sosok manusia pilihan tersebut. Karena sampai saat ini beliau sulit untuk diketahui keberadaannya, apalagi jati dirinya beliau. Kenapa hamba katakan akan bermunculnya harta yang terpendam dengan diawali gejolak alam terlebih dahulu? Manakala bencana terjadi, gunung meletus di mana-mana, maka dengan sendirinya harta yang terpendam akan terlihat. Tapi banyaknya korban bencana akibat adanya bencana, dan secara akal sehat pembersihan terhadap manusia terjadi. Tidak satu pun manusia bisa menolak kalau segala sesuatu sudah dalam ketentuannya. Datangnya bencana diakibatkan oleh ulah manusia yang sudah melampaui batas. Kerusakan alam diakibatkan sifat manusia yang rakus untuk memperkaya diri atau kelompok. Kerusakan akhlak terjadi di berbagai hal sehingga kebaikan sulit didapatkan. Begitu juga dengan keadilan yang kuat menindas yang lemah, dan yang lemah hanya bisa menerima tanpa bisa menolak. Maka hanya doa-doa yang dapat dipanjatkan atau dilakukan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keadilan. Tentunya Tuhan mendengar setiap doa-doa hambanya. Manakala tidak lagi kebaikan di bumi, maka bergoncang alam aras di lauh mahfud atas doa-doa orang-orang yang terzolimi. Maka turunlah bencana yang kita tidak ketahui kapan itu semua terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Saat ini fitnah-fitnah semakin marak, saling membuka aib tanpa sadar kita bersaudara. Semua itu atas kehendaknya, karena baik dan buruk sudah sunatullah. Manakala kita memilih kebaikan, tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala memilih keburukan, itu datangnya dari manusia itu sendiri. Tak kala persoalan sudah tidak ada penyelesaian, maka turunlah bencana apapun bentuknya. Murkanya Allah tidak satupun manusia yang bisa menghentikan, walaupun dia manusia pilihan sekalipun. Beliau tidak berhak memberhentikan, hanya beliau bisa berdoa untuk keselamatan. Tapi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi maupun di langit beserta isinya, semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selamat dialah orang-orang yang eling lan waspodo, menjaga dirinya dari keburukan dan tetap ingat kepada Tuhannya yang dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itulah orang-orang yang beruntung. Dan tetap waspada dengan tanda-tanda alam yang terjadi, karena tanda-tanda itu sudah banyak yang sudah terlihat. Sebagai manusia tentunya kita diberikan akal untuk berpikir apa yang harus kita lakukan. Apapun yang dilakukan akan kembali kepada yang melakukan, baik atau buruk. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya
Apapun komentar-komentar dari saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.